Soal dan penyelesaian trigonometri matematika wajib SMA kelas 10. 1. Perbandingan trigonometri pada segitiga berikut ini yang benar adalah. Ini segitiganya, sudut, nah tentu definisi-definisi daripada sinus alfa dan seterusnya. Nah pada segitiga seperti ini, lalu yang bersesuaian dengan soal. Nah dari gambar ini, sinus alfa tentu adalah depan per miring, kosinus alfa adalah samping per miring, tangen alfa adalah depan per samping, lalu sekan alfa adalah kebalikan kosinus, kotangen adalah kebalikan tangen. Nah maka yang sesuai ini adalah sesuai dengan gambar, maka yang sesuai dengan pilihan adalah yang C. 2. Nilai kotangen alfa pada gambar segitiga berikut ini yang benar adalah. Nah seperti ini, berarti kotangen. Nah kotangen itu adalah kebalikan tangen. Tangen adalah depan per samping, yaitu A per C, berarti kotangen itu adalah C per A. Tiga, segitiga siku-siku berikut ini dengan nilai A sama dengan 4 dan C sama dengan 3. Nilai sinus alfa tambah kosinus alfa adalah. Nah ini segitiga siku-siku, ini sudutnya berarti depannya adalah C, samping adalah A. Sinus alfa berarti adalah C per B, sedangkan kosinus adalah A per B. Nah tetapi nilai B belum ada, maka kita gunakan Pitagoras seperti ini. B itu adalah sisi miring, dan seterusnya seperti ini diperoleh B sama dengan 5, sehingga sinus alfa adalah C per B, yaitu 3 per 5. Lalu kosinus alfa A per B sama dengan 4 per 5, maka sinus alfa ditambah kosinus alfa sama dengan 7 per 5. 4. Diketahui sinus A sama dengan 0,8 dan sudut A adalah sudut lancip. Nilai dari tangen A dikali sekan A adalah. Ini segitiganya. Jadi kalau diketahui salah satu nilai trigonometri, maka yang kalau ditanya trigonometri yang lain, nilai trigonometri yang lain, maka kita gambarkan dulu dalam bentuk segitiga seperti ini. Ya karena sudutnya adalah A, maka kita buat salah satu sudutnya ini, antara ini sama ini. Nah, kita letakkan aja ini A, supaya tahu kita mana depan, mana sampingnya. Nah sehingga sinus A itu 0,8 kita rubah dulu menjadi 4 per 5, berarti 4 adalah sebagai Y, 5 sebagai R. Lalu kita cari dulu nilai X nya, yaitu menggunakan Pitagoras seperti ini. X nya diperoleh 3, maka tangen A adalah, tangen itu adalah depan per samping, Y per X. Nah lalu sekan A adalah kebalikan kosinus. Nah kalau kosinus X per R berarti dia R per X seperti ini, maka sekan tangen A dikali sekan A sama dengan 20 per 9. 5. Nilai dari kosinus 135 derajat adalah. Nah kosinus 135 tentu itu adalah kosinus 180 dikurang 45, dia adalah berada di kuadran kedua. Jadi kalau di kuadran kedua tentu nilai kosinus itu bernilai negatif. Jadi rumusnya seperti ini, kosinus 180 kurang 45. Jadi karena negatif berarti min cos 45 sama dengan min setengah akar 2. 6. Nilai dari tangen 300 adalah. Nah 300 itu tentu adalah kuadran keempat.
Nah, di kuadran keempat yang positif adalah kosinus, sedangkan yang sinus sama tangen tentu bernilai negatif, yaitu tangen 360 dikurang 360 dikurang 60 menjadi min tan 60 sama dengan min akar 3. 7. Nilai dari sekan 210 adalah, nah 210 itu adalah di kuadran ketiga. Nah, tentu sinus dan kosinusnya adalah bernilai negatif. Nah, ini adalah kebalikan daripada kosinus, maka nilainya juga negatif. Jadi sekan 210 itu 1 kosinus 210, berarti 1 per kosinus. Nah, kalau di kuadran ketiga tentu 180 plus, ya plus 30 supaya 210, berarti jadi 1 per min cos 30 derajat sama dengan 1 per min setengah akar 3 menjadi min 2 dibagi akar 3. Nah, di sini nanti dikali akar 3 per akar 3 sehingga diperoleh terakhir itu min 2 per 3 akar 3. 8. Nilai dari kosinus 1950 derajat adalah, nah kosinus 1950 adalah yaitu kosinus 5 kali 360 derajat ditambah 150 derajat. Jadi caranya ini kita cari kelipatan 360 di sekitar 1950, yaitu 5 kali 360 atau 1800, ya 1800 ditambah 150 menjadi 5 kali 360. Tentu ini adalah kelipatan 360, artinya dia kembali ke 0, berarti yang kita lihat adalah 150 derajatnya, sehingga itu sama dengan kosinus 150. Nah, kembali ke besar sudut ini adalah di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua itu lebih kecil daripada 180 derajat, maka dia 180 dikurang 30. Nah, di kuadran kedua kosinus itu adalah bernilai negatif menjadi min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. 9. Nilai dari tangen 660 derajat adalah, nah tangen 660 itu sama dengan tangen 3 kali 180 ditambah 120 derajat. Nah, tangen itu adalah berperiode 180. Nah, maka semua kelipatan 180 berarti itu adalah artinya kembali ke 0. Berarti dia sisanya 120 derajat. Berarti dia sama dengan tangen 120 derajat. Ini adalah di kuadran kedua, maka nilainya negatif. 120 itu 180 dikurang 60 menjadi min tangen 60 sama dengan min akar 3. 10. Nilai dari sin 765 derajat adalah, sin 765 derajat sama dengan sinus 2 kali 360 ditambah 45. Nah, berarti kelipatan 360 adalah 0 sama dengan 0, berarti sama dengan sinus 45. Jawabannya adalah setengah akar 2. 11. Koordinat kutub P min 2 akar 3, min 2 adalah, nah letak titik P ini adalah berada di kuadran ketiga karena nilai X nya adalah negatif, Y nya juga negatif, berarti sudutnya tentu antara 180 derajat dengan 270 derajat. Jadi kita cari dulu R nya, yaitu dengan menggunakan Pitagoras seperti ini, maka diperoleh R sama dengan 4. Nah, kemudian tangen theta itu adalah min 2 per min 2 akar 3 karena Y per X. Nah, berarti menjadi 1 per akar 3, maka tangen theta sama dengan 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3, thetanya itu adalah 30 derajat. Nah, tadi karena dia di kuadran ketiga berarti lebih besar.
daripada 180 derajat, berarti sudut theta itu menjadi 210 derajat, sehingga koordinat kutubnya adalah 4,210 derajat. Ya, koordinat kutub itu adalah R, theta. Koordinat kartesius jika diketahui koordinat kutubnya P 6,120 derajat. Nah, tentu ini berada di kuadran kedua karena sudutnya 120 derajat. Berarti X-nya adalah negatif, Y-nya tentu adalah positif. Nah, dengan menggunakan aturan trigonometri, X itu adalah R cos theta. Jadi 6 kali kosinus 120, 6 kali min cos 60 derajat. Ya, karena tadi adalah di kuadran kedua. Jadi 6 kali min setengah adalah min 3, sedangkan Y-nya R sin theta. N sin 120 derajat sama dengan 6 kali sinus 60. Nah, jadi sinus 120 itu sinus 180 dikurang 60 menjadi sinus 60. Nah, dia positif karena di kuadran kedua Y-nya adalah positif. Menjadi 6 kali setengah akar 3 menjadi 3 akar 3. Sehingga koordinat kartesius daripada P adalah min 3,3 akar 3. Sin kuadrat A ditambah 2 sin A cos A ditambah cos kuadrat A ditambah sin A dikurang kosinus A kuadrat adalah. Nah, tentu di sini ini harus dikuadratin dulu menjadi seperti ini. Ya, ini bentuknya A kurang B kuadrat, yaitu A kuadrat dikurang 2B ditambah B kuadrat, menjadi sin kuadrat A dikurang 2 kali sin A kali min cos A, menjadi min 2 sin A cos A, lalu minus kosinus A kuadrat adalah cos kuadrat A. Nah, di sini sin kuadrat ada 2, maka 2 sin kuadrat A, sedangkan kosinus kuadrat A juga ada 2. Berarti 2 buka kurung sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, menurut identitas bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A adalah 1, sehingga jawabannya adalah 2. Bentuk yang ekivalen dengan tan A dikali sekan A per 1 ditambah tan kuadrat A adalah. Nah, tan A dikali sekan A per 1 tambah tan kuadrat A sama dengan tan A kita ganti dengan sin A per kosinus A. Jadi sin A per kosinus A dikali sekan A per. Nah, di sini perhatikan tangen itu adalah sin per cos, ya, sinus A per kosinus A, tetapi karena ada kuadratnya masing-masing dikuadratin. Nah, ini satu kita ganti menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A, yaitu menyesuaikan kepada penyebutnya ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ya, karena ini sudah sama, berarti atas kita jumlahkan menjadi seperti ini. Nah, ini nilainya 1. Ya, identitas trigonometri cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A adalah 1. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, pembilang berpenyebut cos kuadrat A, penyebutnya juga berpenyebut cos kuadrat A. Nah, sehingga itu boleh dicoret, sehingga tinggallah sinus A. Jadi jawabannya adalah B. 15. Bentuk yang ekivalen dengan 4 cos kuadrat A ditambah 2 adalah. Jawab 4 cos kuadrat A ditambah 2 sama dengan 4 cos kuadrat A. Nah, ini kita buat menjadi minus 4. Kenapa minus 4? Nah, untuk menyesuaikan angka 4 yang ada di sini. Nah, fungsinya adalah untuk bisa difaktorkan. Nah, tetapi karena ini 2, tentu harus kita tambah 6 supaya dia sama dengan 2. Nah, dengan faktor berarti 4 buka kurung cos kuadrat A kurang 1 lalu plus 6. Nah, ini kan cos kuadrat kurang 1. Ya, identitas trigonometri adanya 1 kurang cos kuadrat A. 1 kurang cos kuadrat A tentu itu sin kuadrat A. Lalu ini faktor, ya, faktor minus 1-nya kita buat, yaitu menjadi min 1. Ya, min 1 kali 4 menjadi min 4. Nah, maka ini kita balik.
Ini kita balik, ini jadi positif, ini jadi negatif. Jadi seperti ini, berarti menjadi min 4. Ini 1 kurang cos kuadrat itu adalah sin kuadrat. Jadi jawabannya adalah 6 dikurang 4 sin kuadrat A. (16) Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi B 10. Panjang A adalah. Jawab. Nah, ini akan menggunakan aturan sinus. Nah, di sini nggak usah kita gambar segitiganya ya. Aturan sinus adalah A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Nah, tetapi karena di sini yang dibicarakan adalah A dan B, maka cukup seperti ini. Nah, tinggal kita ganti nilai yang sudah diketahui, yaitu A per sin 30 sama dengan B per sinus 45, sehingga diperoleh A sama dengan 10 sin 30 per sin 45. Nah, dilakukan operasi perkalian dan pembagian seperti ini. Hasil terakhirnya adalah 10 per akar 2 atau 10 per 2 akar 2, yaitu 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah B. (17) Diketahui segitiga ABC dengan sisi A sama dengan 10 cm, sisi B 10 per akar 3 akar 6 cm, dan sudut A 60 derajat. Maka besar sudut C adalah. Nah, tentu di sini untuk menentukan besar sudut C berarti kita harus mencari dulu besar sudut B dengan menggunakan aturan sinus. Nah, seperti ini, A per sin A sama dengan B per sinus B. Nah, nilai-nilainya kita ganti. A itu 10 per sinus 60 derajat sama dengan panjang sisi B 10 per 3 akar 6 seperti ini. Jadi sinus B sama dengan ini dikali ini kali silang ya. Jadi seperti ini. Dan selanjutnya sinus B adalah 1/6 akar 18 menjadi 1/6 kali 3 akar 2 menjadi setengah akar 2. Nah, tentu nilai B haruslah 45 derajat ya. Di sini 45 derajat. Jadi B-nya 45 derajat, maka diperolehlah nilai sudut C, yaitu menggunakan 180 kurang A kurang B. Diperolehlah sudut C 75 derajat. 18. Pada segitiga ABC panjang sisi A 10 cm, B 12 cm, dan sudut C 60 derajat. Nah, panjang sisi C adalah. Nah, ini diketahui dua sisi ya, lalu diketahui sudut apitnya ya. Kalau digambarkan segitiga ini A sama B, berarti dia mengapit sudut C. Berarti sini kita menggunakan aturan kosinus, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2B kosinus C. Nah, lalu nilai-nilai AB sama sudut C disubstitusi sehingga hasilnya seperti ini. Maka hasil terakhir diperoleh C sama dengan 2 akar 31. Nah, ini 4 kali 31 ya. Jadi akar 4 kali 31, akar 4 adalah 2. (19) Pada segitiga ABC panjang A 2 cm, B 2 akar 3 cm, dan C 4 cm. Nah, besar sudut A sama dengan. Nah, di sini semua panjang sisi segitiga diketahui. Nah, berarti kalau diketahui semua panjang sisi segitiga lalu salah satu sudut ditanya, maka otomatis kita menggunakan aturan kosinus. Jadi karena sudut A yang ditanya, berarti rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 BC dikali kosinus A. Lalu disubstitusi nilai-nilainya, diperolehlah seperti ini. Kosinus A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 BC. Nah, ini diperoleh dari pemutaran sudut ini.
Jadi kosinus A ini pindah ke kiri, ya, min 2 BC kosinus A, jadi positif ya. Jadi B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Terakhir kosinus A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 BC. Nah, lalu disubstitusi nilai-nilainya seperti ini. Nah, diperoleh terakhir kosinus A adalah setengah akar 3. Nah, ini adalah nilai daripada hasil trigonometri sudut istimewa, yaitu dari kosinus 30 derajat. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat, ya, 0,44 derajat. Nah, ini ada hubungannya ke jurusan 3 angka. Nah, kalau jurusan 3 angka, menulis sudut itu harus 3 angka. Jadi kalau 44 derajat ditulis 0,44 derajat. Nah, jadi kalau di dalam jurusan 3 angka sebagai patokannya adalah arah utara. Nah, jadi jarak pelabuhan A ke C berarti kita gambar seperti ini. Kita gambar dulu pelabuhan A nya misalnya seperti ini, lalu kita buat dulu utaranya. Nah, maka dari arah utara inilah kita bentuk sudutnya 44 derajat ke arah timur atau searah dengan putaran jarum jam. Nah, seperti ini 44 derajat. Disitulah letak titik B atau pelabuhan B yang jauhnya 50 km. Nah, lalu dari B ini kita buat lagi utaranya. Nah, kemudian dari utara ini kita searah putaran jarum jam sehingga membentuk 104 derajat. Nah, seperti ini. Nah, disinilah adalah pelabuhan C. Nah, maka yang tanya adalah jarak AC. Nah, maka untuk menentukan panjang AC ini kita juga menggunakan aturan kosinus. Nah, karena ini sudah diketahui 50 km, ini ada di sini 40 km. Ini jadi 40 km-nya. Nah, maka kita hitung dulu sudut ABC-nya. Ya, sudut ABU tentu itu adalah 180 kurang 44. Nah, ini sama sudut ini dikatakan adalah dalam sepihak. Jadi sudut-sudut yang dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Maka diperolehlah sudut ini adalah 136 karena 180 kurang 44. Nah, sudut ABC, ya, sudut ABC tentu adalah 360 dikurangin 104 dikurangin lagi 136, ya, tadi sudut ini adalah 136 sehingga diperolehlah sudut ABC 120 derajat. Maka dengan menggunakan aturan kosinus, nah, seperti ini. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC kosinus B. Nah, jadi ini maksudnya B. Jadi AC itu adalah sama dengan B. Ya, di dalam aturan penulisan titik-titik sudut dan panjang sisi segitiga, panjang sisi di depan sudut dibuat huruf kecilnya. Ya, maka A itu 40 km, C itu 50 km. Maka yang ditanya adalah panjang B. Sehingga kita menggunakan rumusnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, terakhir B kuadrat itu 4100 ditambah 200 menjadi 4300, berarti 10 akar 43 itulah panjang B. Nah, sehingga jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 10 akar 43